Kota Magelang berasal dari kisah datangnya orang Kalingga ke Jawa yang mengenakan hiasan gelang di hidungnya. Kata gelang mendapat awalan ma yang menyatakan kata kerja memakai atau menggunakan. Maka berarti memakai gelang. Jadi, Magelang berarti daerah yang didatangi orang-orang yang menggunakan atau memakai gelang. Secara geografis, letak kota Magelang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Selain itu, terdapat Gunung Tidar yang sering dikenal sebagai simbol kota Magelang dan tingkat kesakralannya yang sangat tinggi. Karena kesakralan dan simbol kota Magelang, maka nama Universitas Tidar merupakan nama yang sangat cocok untuk universitas yang berbasis riset dan iptek di kota Magelang. Universitas Tidar memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Ekonomi, yang terdiri dari 4 prodi, yaitu S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Akuntansi. Program studi D3 Akuntansi mulai diselenggarakan pada tahun 1999. Visi D3 Akuntansi yaitu menjadi unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni khususnya dalam bidang ekonomi akuntansi, baik secara teori maupun praktik. Dan misi D3 Akuntansi yaitu 1. Pengembangan potensi kognisi, potensi psikomotor, potensi afeksi pada mahasiswa sehingga lulusannya mempunyai standar kompetensi untuk dapat memahami dan melaksanakan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu akuntansi serta dapat berkarya dalam taraf regional, nasional, dan global. 2. Mengembangkan program studi diploma sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. 3. Menyiapkan lulusan yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat. 4. Menyiapkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Sedangkan program studi S1 Akuntansi merupakan salah satu program studi yang dibuka setelah Universitas Tidar berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Program studi resmi menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2017-2018. Visi S1 Akuntansi yaitu program studi akuntansi yang inovatif dan berprestasi dalam mengembangkan iptek berbasis riset dengan berjiwa kewirausahaan tahun 2027. Misi S1 Akuntansi yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset di bidang akuntansi yang berkualitas dan inovatif. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk kemajuan dan pembaharuan ilmu akuntansi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian sebagai hasil pengembangan iptek yang berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat, menyiapkan lulusan yang berkompeten, khususnya bidang analisis keuangan. 5. Membina mahasiswa agar memiliki jiwa kewirausahaan. Yang keenam, membangun kerjasama dengan stakeholder sebagai pendukung tridharma perguruan tinggi. Birokrasi jurusan akuntansi. Ketua jurusan dan Koor Prodi D3 Endang Kartini Panggiarti, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Sekretaris jurusan Caidir Iswanji, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Koor Prodi S1 Dr. Utpalarani, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. PLT Ketua Lab Jurusan Akuntansi Yulida Armi Nur Cahya, Sarjana Ekonomi, Magister Accounting.
Perkuliahan mata kuliah teori yang dilaksanakan selama paling sedikit 8 minggu ekuivalen dengan paling sedikit 16 kali kegiatan pembelajaran, termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Magang bagi mahasiswa D3 dapat ditempuh setelah diperoleh minimal 80 SKS dengan IPK minimal 2,4, sedangkan PKL untuk mahasiswa S1 dapat diambil setelah diperoleh minimal 100 SKS dengan IPK minimal 2,4. Skripsi adalah tugas akhir untuk kelulusan program sarjana, sedangkan laporan akhir adalah tugas akhir untuk kelulusan program diploma 3. Setiap 1 tahun akademik, universitas dapat menyelenggarakan 1 kali semester antara, digunakan untuk mengambil mata kuliah dengan status perbaikan nilai, bukan untuk mata kuliah baru. Kuliah dapat diselenggarakan jika peserta mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang mahasiswa. Cuti akademik bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester selama masa studi. Sekurang-kurangnya telah menjalani kuliah 2 semester, tetap wajib membayar UKT, dan melakukan pendaftaran ulang sesuai pada waktu yang ditentukan. Proses pengajuan cuti dilakukan di awal semester. Tes ujian kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah telah kompeten atau belum. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang diserai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studi dan biasa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran. Ruang TU berada di lantai 1. Ruang ketua jurusan akuntansi dan dosen D3 akuntansi di lantai 1,5. Ruang dosen S1 akuntansi dan ruang koor prodi S1 akuntansi di lantai 2,5. Ruang kelas D3 dan S1 akuntansi terletak di gedung ekonomi lantai 3. Ada beberapa kegiatan kemahasiswaan di D3 dan S1 akuntansi, yaitu 1. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat program studi dilaksanakan bulan April yang selanjutnya akan diseleksi tingkat fakultas dan universitas. 2. PKM adalah untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. PKM ini biasanya dilaksanakan bulan September sampai November. 3. Beasiswa PPA merupakan program beasiswa yang telah menempuh pendidikan minimal semester 2 dan dikhususkan bagi mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu. Beasiswa ini biasanya dibuka di awal tahun akademik baru.
4. KBMI untuk memberikan wadah bagi mahasiswa mempraktekkan ilmu dan keterampilan berwirausaha yang sudah didapat melalui pemberian modal bisnis dan pendampingan. Kompetensi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Juni. 5. PHP 2D adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui UKM dan atau badan eksekutif mahasiswa yang diharapkan akan menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaannya aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Program ini biasanya dilaksanakan pada bulan Juni.